Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang kembali pada tutorial EL 2006 ya, setiap minggu. Seperti yang aku bilang tadi, kita secara materi sudah selesai ya minggu lalu, yaitu tentang rangkaian magnetik. Mulai hari ini, kemudian minggu depan, dan juga mungkin 2 minggu lagi, kita akan cicil-cicil ya soal-soal UAS, supaya teman-teman bisa lebih siap lah untuk UAS gitu. By default, kalau misalkan dari teman-teman nggak ada pertanyaan, nggak ada request, ya kita coba bakal gali soal-soal yang tahun-tahun sebelumnya gitu. Kecuali dari teman-teman ada yang mau dibahas khusus gitu ya, soal tertentu atau topik tertentu gitu. Jadi ini kita menyicil yang mungkin nggak terlalu banyak ya. Mungkin tutorial ini kalau misalkan lancar akan selesai dalam waktu sekitar 1 jam atau mungkin paling telat 1,5 jam ya. Oke, coba ya, aku coba share screen dulu ya. Oh ya, by the way, kalau misalkan ada suara-suara background, sorry ya, ini lagi di ruang tugas akhir, lagi rame nih. Jadi kalau ada suara-suara background, mohon dimaklumi saja. Ya, teman-teman udah punya akses kan ya ke yang ini, ke Pranala ini, ke pranala bit.ly/bostangps 4, bit.ly/bostangps 4. Sorry. Di drive ini ada folder EL 2006, dan di sana aku ada menyimpan beberapa dokumentasi soal-soal UAS tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau yang ini itu adalah soal UAS di tahun aku ya, berarti 2 tahun lalu. Sedangkan soal yang paling baru yang ini, 2023, ini soal diambil sama teman aku yang ngulang Medan gitu. Jadi angkatan 20 tapi dia ngulang Medan sehingga dia ngambil tahun lalu. Makanya soal yang paling baru lah ini ya, soal yang paling fresh. Oke. Secara materi mungkin agak mirip-mirip ya antara soal tahun 2023 dengan 2022. Tapi supaya kalau misalkan karena aku kebanyakan ngambil soal untuk handout itu dari tahun-tahun aku dan juga tahun sebelumnya, jadi mungkin kita akan bahas banyak untuk persiapan UAS ini dari tahun 2023 ya. Jadi kita akan bahas dari yang ini. Oke, dari teman-teman kira-kira mau request berdasarkan topik atau dari urutan nomornya aja nih teman-teman. Jadi kita ngerjain dari nomor 1 sampai dengan nomor 8, atau kita mengerjakannya per topik. Ada yang komentar? Nomor itu apa? Oh, urutan nomor. Oke. Oke ya, dari urutan nomor ya. Kalau soal-soal yang teori gini mau dibahas juga nih, teman-teman. Ada yang komen lagi? Oke, kita bahas aja ya. Kalau soal-soal teori gini, mungkin kuncinya teman-teman coba lihat-lihat dari soal-soal tahun lalu. Biasanya tiap tahun itu ada soal-soal teorinya, dan teman-teman kayak mau interview aja, jadi udah prepare dengan jawabannya gitu. Karena biasanya tahun lalu ya, tahun-tahun setiap tahunnya bakal gitu-gitu aja pertanyaannya gitu. Oke, jadi yang pertama turunkan persoalan syarat batas medan listrik untuk perbatasan antara dieelektrik sempurna dengan konduktor. Turunkan persoalan syarat batas medan listrik. Hmm. Coba kita lihat. Aku nggak terlalu ingat betul gimana. Kita coba lihat dari textbooknya. Maaf, titik.
OneDrive, textbook, coba kita lihat syarat batas ya, berarti build Savart, stocks, static force patterns, plane wave at boundaries in dispersed media. Coba kita lihat ya, halaman 387. Perfect conductor. Turunkan persoalan syarat batas medan listrik untuk perbatasan antara dielektrik sempurna dengan konduktor. Coba kita lihat dulu tentang persoalan syarat batas antar dua medan dielektrik ya. Ini aku baru pertama kali lihat nih. Antara satu konduktor, satu lagi dielektrik. Di M8 harusnya. Batas perfect dielectric S0. Kita cek dulu ya. Kayaknya belum pernah kita bahas ya. Metallic conductor. Coba kita lihat. Halaman 122. Conductor properties and boundary condition. Lihat conductor free space. Oke. Jadi jawabannya ada di sini ya, ada di buku ini. Aku tulis dulu ya sumbernya. Nomor 1, bagian A. Tadi kita temukan ada di buku yang height ya, height bug. Halaman 122 ya tadi ya. Halaman 122 ya. 130, sorry. 130. Coba kita sama-sama pahamin ya. Ini aku juga pertama kali ngerjain nih, teman-teman. Kita sambil baca. Untuk material konduktor, tidak ada muatan yang berada di dalam konduktor. Oke. Jika ada, maka medan listriknya akan memaksa muatan untuk pindah ke permukaan. Maka hasil akhirnya di dalam konduktor itu muatannya nol ya, tidak ada rapat muatan katanya. Karakteristik lain, tidak ada arus. Jadi kesimpulannya katanya tidak ada muatan dan tidak ada medan listrik di titik manapun di dalam konduktornya. Oke.
Jika komponen medan listriknya dibagi menjadi tangensial dan normal, komponen tangensialnya 0. Oke, berarti kita catat ya, kalau di konduktor itu komponen tangensialnya 0. Ingat kalau ini ada batas, misalkan ini konduktornya ya, kalau udah masuk seperti ini medan, maka dapat kita pecah jadi komponen normal dan komponen tangensial. Oke, ini E tangensial dan ini normal. Dibilang katanya E tangensialnya 0, maka kita tahu dia pasti akan selalu tegak lurus gitu. Oke, jadi itu satu hal yang perlu kita ingat ya. Ternyata kalau medan itu memasuki daerah yang konduktor, dia akan masuk secara tegak lurus gitu. Jadi hanya ada komponen normalnya. Oke, itu satu hal yang perlu kita ingat ya dari sini. Kemudian apalagi kita baca, kita sambil baca teman-teman. Oke, oke kalau misalkan nggak nol, gaya tangensial akan memaksa elemen dari muatan permukaan. Oke, oke intinya dia nol. Kemudian the flux cannot penetrate into the conductor fluid. Flux tidak bisa menembus masuk ke konduktor. Must then leave the surface normally. Oke. Electric flux density in coulombs per square. Oke. Berarti dN sama dengan rho S ya. We should not set up conductor free setup. Oke. Jadi kalau mau kita coba turunkan, ya, kita coba tulis lagi ya dari apa yang kita baca barusan. Nah, jadi tadi konsep yang perlu diingat nomor satu, medan yang masuk menuju konduktor itu pasti akan masuk secara tegak lurus. Oke. Jadi hanya ada komponen normalnya. Itu satu yang perlu kita ingat. Berarti kalau kita disuruh menurunkan ya, menurunkannya ya udah, berarti kita coba turunkan syarat batas normal dan syarat batas tangensial. Oke. Di sini ada ilustrasi ya teman-teman. Ada sebuah Gaussian surface ya, Gaussian surface dengan luas penampangnya delta S dan ketinggiannya delta H. Dia berbentuk tabung. Nah, syarat batas normal ini diturunkan dengan menggunakan hukum Gauss. Oke, ingat hukum Gauss itu kan flux listrik yang didefinisikan sebagai integral lipat ya, E dot ds, integral tertutup karena kita meninjau permukaan tertutup Gauss, dia sebanding dengan muatan yang ada di dalamnya. Nah, kalau kita tinjau permukaannya itu sangat kecil, oke, kalau kita tinjau permukaannya itu sangat kecil, permukaan Gaussnya sangat kecil ya, maka ini akan sama dengan E, di sini berarti ya di bagian ini ya, E dot dn, berarti ini nanti ada misalkan ini E,
Ini nggak dikasih indeks ya, mana 1, mana 2 ya. Ini misalkan medium 1, ini medium 2, maka ini EN2, di sini EN1 ya. Berarti EN2 minus EN1 dikali luasannya, yaitu delta S ya, delta S. Dan dia sama dengan Qn close. Ya, Qn close-nya itu kan berarti rapat muatan. Nah, dalam kasus syarat batas seperti ini, rapat muatan itu hanya terdapat di ininya ya, di permukaan ini saja, di permukaan yang berbentuk lingkarannya saja. Makanya kita tidak menggunakan rho v tetapi rho s ya. Rho s itu rapat muatannya, berarti dikali maaf, yang jadi kuning. Rho s dikali delta s. Oke. Ini karena muatan hanya ada di perbatasan. Jadi seharusnya ada di sini nih. Di daerah yang ke warna biru ini nih ya. Di rho S itu hanya ada di sini. Nah, berarti aduh. Syarat batas normalnya jadinya EN2 minus EN1 sama dengan rho S. Sedangkan syarat batas tangensial ini dapat diturunkan dengan menggunakan hukum Faraday ya. Hukum Faraday yaitu coba kita cek. Jadi dia ini kan ya. Nah, ini integral integral E dot dl sama dengan 0. Oke. Ada konsep kedua tadi teman-teman, sorry. Konsep pertama kan, sorry, ini bukan menuju konduktor, tapi keluar ya. Keluar konduktor. Konsep pertama, yang keluar konduktor itu, dia tegak lurus, dan yang kedua, tidak ada E di dalam konduktor. Oke. Itu konsepnya ada dua ini ya. Jadi kalau dari ilustrasi ini kan konduktor, ini free space, maka perhatikan bahwa di sini itu tidak ada medan listrik ya. Maka dalam kasus ini, EN1 sama dengan 0. Sorry, ini ada per epsilon 0 ya, sorry. Atau berarti kita tuliskan dn sama dengan rho s. Gitu ya. Tadi sedangkan menggunakan hukum Faraday untuk syarat batas tangensial, coba kita cari ya ekspresi hukum Faraday apa, supaya tidak ini ya, tidak salah. Oke. Kalau berdasarkan hukum Faraday, kalau misalkan terdapat perubahan flux magnet ya kan DDT B.NDA, itu kan artinya perubahan flux magnet, maka akan ada medan listrik yang memusar, yang memutari dari perubahan medan magnet tersebut ya. Tapi karena di sini kan tidak ada medan magnet, maka ruas kanannya sama dengan 0 ya. Maka dalam hal ini integral E dot dl ya sama dengan 0. Integral garis di sepanjang kurva tertutup C E dot dl itu 0. Kurva C itu kalau di ilustrasi ini itu yang ini ya, ini kurva C ya. Jadi di boundary-nya tersebut kita gambarkan suatu loop ya, suatu loop tertutup, Amperian loop ya kita sebutnya. Tapi enggak sih. Kalau Amperian loop itu konteksnya kalau kita ngomongin medan magnet. Ini loop tertutup saja, dia tidak ada namanya sih. Ini misalkan tadi panjangnya dibilang delta W, ini delta H.
Kan ini delta W, delta H. Tadi ya, ingat kalau konduktor konsepnya kedua, tidak ada medan listrik di dalam konduktor. Maka dia akan hanya ada seperti ini ya. Maka kita bisa tuliskan ini EN2, ini ET2 ya. Oke, berarti ya kita pecah-pecah ya. Ini misalkan adalah C1. Kemudian ini C2. Ke sini C3 dan ke bawah itu C4. Maka integral tertutup E.dl itu kan sama dengan integral E.dl di sepanjang kurva C1 tambah E.dl panjang kurva C2 tambah E.dl di kurva C3 dan E.dl di kurva C4. Nih, sorry teman-teman ya, agak berisik ya di belakangnya. Nah, E.dl, ingat karena ini dot product, maka dia hanya akan ada nilainya kalau misalkan dia itu searah ya, vektor dl itu ke sini. Maka komponen yang ada itu adalah E tangensialnya. Berarti ini adalah E tangensial. Di sini 0 ya, sorry. Di sini 0 karena tidak ada medan listrik. Di sini itu EN sorry. E.dl di sepanjang C2. Ya, sebenarnya dia akan cancel ya. Ini dan ini tuh akan saling cancel. Dia mungkin nilainya nggak 0, tapi dia akan saling cancel. Berarti kita tambah lagi dengan integral C3 E.dl. Berarti ini adalah minus ET2 dot ET2 dikali delta W ya. Dan dia sama dengan 0. Maka dari sini kita dapatkan ET2 itu sama dengan 0. Nah, ini konsep kedua tadi, ini konsep nomor 1 tadi ya. Yaitu medan listrik yang keluar dari konduktor itu akan bernilai akan tegak lurus arahnya atau E tangensialnya 0. Oke. Itu untuk soal nomor pertama ya. Sorry teman-teman, ini panjang banget kita bahasnya. Karena kita tadi sambil belajar ya. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman untuk yang 1A? Sorry ya, tadi agak terbata-bata dan mungkin rada kurang jelas ya. Tapi intinya, teman-teman yang penting ingat dua konsep ini. Ini aku kotakin deh, karena sangat penting ya. Satu, medan listrik yang keluar dari konduktor itu arahnya pasti tegak lurus. Oke. Dan tidak ada medan listrik di dalam konduktor. Atau secara matematis, dN sama dengan rho S, atau ini dt gitu ya, sama dengan 0. Sama aja. Oke, kalau belum ada, kita lanjut dulu ya. Soal B-nya. Sorry. Oke, jelaskan analogi antara rangkaian listrik dengan rangkaian magnetik dan tuliskan persamaan-persamaannya. Ini kita udah bahas ya di minggu lalu. Mungkin kita akan comot aja supaya agak cepat. Dan kita akan bahas dari apa yang kita telah tulis minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang rangkaian magnetik dan kita udah panjang lebar ngomongin tentang analogi antara medan listrik dengan antara rangkaian listrik dengan rangkaian magnet. Wah, ini udah berantakan ya. Ya, teman-teman kalau misalkan nulis seluruh yang ada di dalam tabel ini kayaknya itu udah nilai sempurna deh kayaknya untuk soal B ini. Bahkan udah sangat lengkap gitu.
Atau mungkin yang lebih penting untuk ditegaskan sebenarnya sih ini sih teman-teman. Yang kan yang konsep inti dalam rangkaian listrik itu kan ada tegangan, ya kan, ada resistansi. Ini kan konsep-konsep yang udah kita familiar di rangkaian listrik ya. Sedangkan di rangkaian magnetik, arus itu analoginya adalah flux magnet. Oke. Sedangkan tegangan itu, kalau di sini MMF ya. Ini kan EMF. Kalau di rangkaian magnetik itu adalah MMF. Kalau resistansi, ini adalah reluktansi. Sebenarnya udah nggak ada yang lebih pas dengan teman-teman ini sih, menjawab dengan ini. Jadi kalau teman-teman bisa sebanyak-banyaknya menulis apa yang ada di dalam tabel ini, untuk soal nomor B itu udah semakin bagus gitu. Misalkan konsep ini hukum ohmnya ya, dalam tanda kutip ya. Hukum ohmnya MMF yang simbolnya adalah F. F yang fancy gini. Kalau ini kan V ya, sama dengan I kali R. Kalau ini F sama dengan, ingat arus itu berarti, tunggu, kan V itu E kali L ya, kalau misalkan medan listriknya itu konstan. Kalau di sini F itu N kali I ya. Atau kalau di sini flux ya. Arus kan flux ya. Flux kali reluktansi gitu. Ini. Ya, ini juga teman-teman kalau misalkan bisa tulis banyak-banyaknya itu bagus. Jadi nomor B ini ya jawabannya teman-teman. Oke. Kita lanjut lagi. Soal C. Jelaskan tentang vector pointing. Oke. Jadi vector pointing simbolnya itu P ya. P yang agak fancy kayak gini. Dia adalah vektor dan dinyatakan sebagai E cross H. Oke. Vector pointing ini dia besarnya menyatakan, oh aku lupa nama, dia menyatakan rapat, sebentar, rapat luas, apa ya, kita coba cek dulu, M4. Baik teman-teman, kita cek dulu. Pointing vector. Dari internet aja deh. What is pointing vector? Nah ini, represent the directional energy flux of power flow. Jadi dia menyatakan rapat permukaan atau rapat volume ya? Oh, dari satuannya aja kita lihat ya. Satuannya adalah watt per meter kuadrat. Satuannya adalah watt per meter kuadrat. Watt per meter kuadrat. Berarti besarnya itu menyatakan rapat permukaan dari daya ya. Dari daya suatu gelombang elektromagnetik atau suatu perambatan gelombang. Sedangkan arahnya, dia menyatakan arah propagasi. Propagasi dari gelombang elektromagnetik.
Ya kan? Kayak udah kita bahas dulu sebelum UTS, gelombang elektromagnetik kan ada dua komponen ya. Jadi antara komponen medan listrik dengan medan magnetnya itu saling tegak lurus. Sorry. Ini ini H ya. Jadi di setiap titik dan H itu kalau kita keraskan, dia akan mengarah ke arah propagasinya. Misalkan di titik ini ya, kita ambil, kita lihat di sini E-nya ke bawah, sedangkan H-nya itu menjauhi kita. Maka dengan aturan tangan kanan, E cross H itu arahnya ke sini ya. Nah, berarti gelombang ini bergeraknya ke arah kanan sini. Oke, arah propagasinya ke situ. Arah propagasi. Ya, gitu sih paling yang perlu diingat dari vector pointing. Udah terjawab ya nomor satu dari soal UAS ini. Oke, kita mungkin akan coba kerjakan 3 sampai 4 soal ya. Nomor 2, oke. Nomor 2, medan listrik dengan frekuensi sekian merambat pada suatu medan non-magnetik. Oke, berarti F-nya diketahui, non-magnetik berarti mu R-nya 0 ya. Dengan permitivitas relatif berarti epsilon R 8 dan konduktivitas sekian 0,1 sievert per meter. Tentukanlah rasio antara arus konduksi dan arus pergeseran. Arus konduksi dan arus pergeseran. Kayaknya kita belum pernah bahas istilah ini juga ya. Hmm, mending searching aja deh. Aku agak lupa juga nih. Apa itu arus konduksi? Conducting, conducting and displacement ya harusnya. Displacement current. Displacement current and Maxwell ampere. Oh, oke. Okay. Equation of Maxwell ampere law. Ini ide itu apa? Displacement current, electric flux. Oh, oke. Okay. Kalau arus konduksi apa arus konduksi? I ya, conduction current ya. Oke. Okay. Ini penting juga nih kita SS ya. Kita ambil nih. Kita comot. Potong cuy. Potong. Oke. Okay. Kalau displacement current apakah kita ada nih persamaannya? Tapi aku belum kebayang. Nanti ini ngitungnya dari mana? Oke, kita coba kerjakan dulu ya. Medan listrik dengan frekuensi sekian. Konduktivitasnya sekian. Hmm, gimana cara nyarinya? Rapat arus atau arus ya dibilang tadi? Rasio ya, rasio.
Oke, for the copper we find that ternyata ada di sini ya. Duh, dia lateksnya nggak ke render ini. Aduh, kayaknya ini ya sigma per omega E. Coba kita pernah bahas nggak ya? IC I per sigma per omega E. Ntar, kita coba cek lagi ya di sini. Sorry. M8, M7. Udah minimal kalau menginap udah ada casing sama PCB deh. Nah, coba kalau udah ada casing Sigma per omega E. ya udah kasih ini gue yang ngurusin anaknya, tapi kalau Sigma per omega E, sebentar ya. Sorry teman-teman, agak berisik. Sigma per omega. Kita coba searching di buku ya. alatnya kalau tahu udah ada kalau Coba ya, kita cari keywordnya ya. Displacement. Wah, nggak ada lagi. Kita coba lihat di indeks. D, displacement current. 329 sampai 333. Oke. 329 sampai 333. Displacement current, oke, ini Faraday's experimental law. Oke, ini oke samaannya. Displacement current density J adalah oke. Mungkin kita bisa lihat dari sini ya. Ya kan? Conduction current density itu J sama dengan sigma E. Oke. Kalau conduction mana? Oh ini. JD do D do T. Nggak bisa dibagi ya. Convection current density. Hmm, 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 hmm. Wah, nggak ada ya. Saya nggak ada nih. tampilannya. Kalau kita belum ID ini minus omega. kan kalau misalnya di Tapi tebakanku ini nampaknya akan jadi sigma per omega E. Ini agak tebakan aja sih. Tadi kita belum nemu ya persamaannya gimana. Tapi kita ngintip di sini ide itu ada terms omega kali E.
omega kali epsilon. Maka I per ID, tebakan aku ya. Mungkin teman-teman kalau baca buku lebih lanjut mungkin akan ketemu ya persamaan ini. Dia sama dengan sigma per omega epsilon. Berarti dia besarnya adalah 0,1 per 2pi kali frekuensinya. 1 kali 10 pangkat 6 kali epsilon R kali epsilon 0. Berarti 8 kali 8,86 kali 10 pangkat minus 34. Sama dengan sekian. Betul kan ya? Kita epsilon naught. Permittivity free space. 8,86. Betul ya? Sorry, 10 4 minus 12. 8,86 kali 10 4 minus 12. Ya, ini besar ya. Kurang lebih nanti sekitar sekian kali 10 pangkat 5 atau 10 pangkat 6. Berarti kita lihat bahwa arus itu jauh lebih besar ya. Arus konduksi itu jauh lebih besar daripada arus apa tadi namanya? Arus pergeseran. Oke. B, ini aku tulis ya, Heidbach, halaman 333 tadi ya. 333. Yang B, tentukan kecepatan fasa dan kedalaman kulit. Kecepatan fasa itu beta, sedangkan kedalaman kulit itu adalah alfa ya. Nah, kita lihat dari tabel sini teman-teman, dari modul 7. Nah, kita ambil dari yang sini ya. Sorry, beta ini kecepatan fasa, sedangkan kedalaman kulit atau skin depth itu seper alfa tadi ya. Kedalaman kulit. Nah, kalau beta ini kita udah miliki persamaannya, atau ini kurang umum ya persamaannya, karena kita kan lagi ngomongin di konduktor ya. Sorry. Karena kita lagi ngomongin di konduktor ya, jadi kita pakai yang ini. Atau lebih umum kita ngambil yang ini deh. Ya. Sorry, sorry. Kita ambil di sini ya. Aduh, pindah aplikasi terus. Oke. Ini kasus yang generalnya ya. Beta, kita lihat di sini adalah omega akar, aduh, ada mu-nya ya. Mu-nya 0. Masa iya mu-nya 0? Non-magnetik ya. Hmm. Ya, berarti kalau kita ikutin persamaan ini, maka beta dan alfa itu bagus. Betanya itu 0 ya. Beta sama dengan omega akar mu epsilon
1 tambah 1/8 sigma per omega epsilon kuadrat. Ini akan sama dengan 0. Sedangkan 1/4 alfa, dia akan menuju tak hingga. Ya. Ini karena komponen dari mu-nya itu bernilai 0. Oke. Yang C, kita lihat. Tentukanlah impedansi listrik. Berarti eta ya. Eta. Nah, eta juga. Coba aku make sure dulu deh. Medium non-magnetik itu mu R-nya 1 tuh mu R-nya 0. Ya? Permeability of non-magnetic material. Oh, sorry. Maaf. Ralat teman-teman. Sorry. Ternyata kalau non-magnetik itu permeabilitasnya mu 0 ya, bukannya 0 gitu. Jadi kita salah gitu. Sorry teman-teman. Sorry. Pantesan kok masa jawabannya 0 semua, kan agak aneh. Sorry, ralat ya teman-teman. Jadi ini mu R-nya bukan 0, tapi mu R-nya 1. Ya, 1. Ini kita comot juga nih, kita catat ya. Jadi kalau medan kalau medium yang non magnetik itu mu R-nya 1 ya, bukan 0. Jadi ini salah ya. Ya, kita comot aja ya, biar nggak terlalu panjang. Maaf. Kita comot di sorry. Oke, berarti beta dulu aja ya. Beta adalah berarti 2pi kali frekuensinya tadi berapa? 1 MHz 10⁻6 dikali akar 4pi kali 10⁻⁻7 dikali epsilon ya, yaitu 9. Sorry, 8. 8 kali 8,86 kali 10⁻⁻12 dikali 1 tambah 1/8 tadi konduktivitasnya 0,1 dikali 2pi kali 10⁻6 kali 8 kali 8,86 10⁻12 kuadrat. Itu ya. Nanti bisa dihitung sendiri teman-teman berapa angkanya. Sedangkan alfa dia itu 0,1/2 akar 4pi kali 10⁻⁻7 per 8 kali 8,86 kali 10⁻⁻12. Sama ya, dapat dihitung sendiri teman-teman. Sorry, ini masih alfa, berarti 1/4 alfa. Ya udah, 1/4 itu semua ya. 1/4 ini semua. Gimana teman-teman untuk nomor B ini? Dapat dipahami? Sorry ya, kita dari tadi tuh banyak banget searching, banyak banget baca buku. Karena aku pribadi juga baru ngeliat nih pertama kali soalnya. Kayak gini. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Ini Kak. Soal C, tentukanlah impedansi listrik. Yang tadi ya. Impedansi listrik berarti mu ya. Sorry, mu lagi. Eta. Kalau di sini
kita udah punya juga eta itu persamaannya. Eta adalah ini, berarti sama dengan akar 4pi kali 10 pangkat minus 7 per 8 kali 8,86 kali 10 pangkat minus 12 kali 1 tambah, oke, ini bilangan kompleks ya, kali 1 tambah J 0,1 per 2, 2pi kali 10 pangkat 6 kali 8 kali 8,86 kali 10 pangkat minus 12. Ya, kalau di konduktor seperti ini, impedansi listrik itu bilangan kompleks ya. Dia bilangan kompleks. Dan ini hasilnya sekian ya. Teman-teman juga bisa hitung sendiri berapa. Bentar. Ternyata ada yang nggak sesimpel itu ya. Ada istilah epsilon. Wah, rumit ya. Nih, ada epsilon aksen, epsilon double aksen. Enggak, kayaknya udah betul ya. Epsilon aksen itu epsilon 0 kali epsilon R ya. Oh, ya kan ya? Kita bisa buktikan dari sini ya. Dari sini kan berarti kita punya epsilon aksen, epsilon double aksen per epsilon aksen sama dengan sigma per omega dibagi kotak ya. Dan dia katanya sama dengan sigma per omega epsilon aksen. Iya, berarti kotak sama dengan epsilon aksen. Tapi jadi pusing sendiri. Iya, kayaknya epsilon aksen, aksen sekali itu sama dengan epsilon 0 kali epsilon R ya. Oke, lanjut lagi. Soal D, bila arah medan listrik searah sumbu X, medan listrik searah sumbu X, propagasi arah sumbu Z, amplitudo amplitudo 100 volt pada T sama 0 dan Z sama 0 sekian. Tuliskan pesan lengkap medan listriknya. Amplitudo 100 volt. Kayaknya 100 volt per meter ya nampaknya. Agak aneh ini soalnya. Jadi kita pernah bahas ya, kalau medan, kalau gelombang elektromagnetik di ruang hampa, EZT ya, karena dibilang arah propagasi di sumbu Z, dia kan sama dengan EM dikali cos omega T minus beta Z ya. Tapi karena sekarang dia berada pada gelombang yang, pada medium yang lossy, maka akan ada komponen E pangkat minus alpha Z. Oke. Jadi ada komponen E pangkat minus alpha Z. Dan di sini ada komponen I topi ya, volt per meter.
karena dibilang dia searah sumbu X. Oke, berarti kita substitusikan saja. E pada Z sama dengan 0 dan sorry, pada Z sama dengan 0,3 pi dan T-nya itu 0, dia akan bernilai 100. Dan dia sama dengan EM kali, serius nih, Z-nya 0,3 pi. Ini jelek loh angkanya. Jelek loh ini angkanya. Ini tebakan aku ya, ini agak tipe nih. Coba deh kita kerjain kalau misalkan Z-nya 0 ya. T-nya 0,3 pi ya, teman-teman. Bentar. 0,3, 0,3 pi. Oke, di EM, kita coba kerjain dengan ini ya, teman-teman. Cobain dulu ya. EM kali E pangkat 0 itu 1 kali cos 2 pi kali, ini juga jelek nih. 0,3 pi minus, tadi betanya kita udah dapet ya berapa? Ini memang harus dihitung sih. Duh, aku bawa kalkulator nggak ya? Oke, ada. Ini aku udah bawa kalkulator ya, teman-teman. Kita coba hitung dulu ya, betanya berapa. Di betanya itu 2 pi kali 10 pangkat 6 dikali akar konstanta mu 0 itu konstanta 33. Kalau di kalkulator Casio bisa ya, kita konstantanya pakai shortcut ya. Shift 7 untuk const, lalu pilih 33 epsilon 0. Epsilon 0 kali 8 kali const 32, itu sorry, mu 0 tadi, ini epsilon 0, dikali akar 1 tambah 1/8 kali ini kuadrat. Ininya itu 0,1 ya, tadi S-nya, sorry, sigmanya 0,1 dibagi 2 pi kali 10 pangkat 6 dikali 8 kali cons 32. Sorry. Kita dapat hasilnya sebesar 374,15. Buset. Apa nih satuannya? Beta tuh kecepatan fasa ya. Phase speed. 374,15. Oke. Oh. Hmm. Tapi ini juga jelek sih. Cosnya masa ada cos pi kuadrat ya? Sorry. Kayaknya kita kembali lagi deh ke... Maksudnya kita coba tertib aja ya. Kita coba ngikutin soalnya apa adanya aja ya. Sorry. EM, E pangkat minus 0,3 pi cos 0 minus betanya tadi berapa? 345 ya. 374,15 kali 0,3 pi. Maka kita peroleh EM-nya itu adalah 100 per E pangkat, mana E pangkat? E pangkat minus 0,3. Modenya kita pastikan dulu di dalam radian ya. 0,3 pi dikali cos minus 374,15 dikali 0,3 pi. Kita dapatkan EM-nya 357
365 volt per meter. Maka EZT-nya adalah 357,36 E pangkat minus, ini juga alfa perlu kita hitung juga dulu kayaknya ini ya. Kita peroleh ya. Kita peroleh alfanya sama dengan 0,1 per 2 dikali akar cons 33 dibagi 8 kali cons 32. Alfanya 6,66. Ya, ini seper 6,66 ya. Berarti E pangkat minus alfa Z. Berarti 6,66 Z cos 2pi kali 10 pangkat 6T minus 374,15 Z. Itopi volt per meter. Oke. Itu ya untuk soal D, teman-teman. Kemudian untuk soal E, tentukanlah persamaan lekap dari medan magnet. Oke. Nah, ini akan cukup rumit karena impedansi ini ya, di C ya, soal C, impedansi listrik, itu akan ada komponen magnitude dan komponen fasanya, teman-teman ya. Karena kan eta ini dia adalah bilangan kompleks. Maka nanti antara E dan H itu dia akan ada beda fasa. Oke, akan ada beda fasa. Aduh, sorry. Jadi antara E dan H akan ada beda fasa dan ya magnitude juga pasti beda ya. Hubungannya seperti apa? Kalau kita punya tadi EZT itu kayak gini, first thing first kita tentukan dulu dia itu ada di arah mana propagasinya. Nah, ingat ya tadi vektor pointing itu kan mengarah pada arah propagasi kan, E cross H. Dan ini adalah K topi ya, tadi yang sumbu Z ya. Sedangkan ini I, ini J, maka kita tahu bahwa hanya itu bla 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 J topi gitu kan. Maka H itu pasti ada di arah sini ya, teman-teman. Supaya cross produknya itu ke arah positif subu Z atau K topi. Maka HZT dia bentuk umumnya teman-teman akan sama dengan HM E pangkat minus alfa Z cos omega T minus beta Z J topi ya, ampere per meter. Oke. Betul kan ya? Medan ampere per meter. Kalau dikalikan volt kali ampere kan watt ya. Watt per meter kuadrat. Oke, sudah cocok ya satuannya. Nah, kalau dikaitkan dengan EM, jadi dia akan sama dengan EM dikali magnitude dari eta gitu. Ingat ya, eta kan bilangan kompleks nih. A tambah JB. Dia dapat kita tuliskan sebagai magnitude eta sudutnya gitu. Oke. E pangkat minus alfa Z cos omega T minus beta Z minus sudut dari eta. Gitu. J topi ampere per meter. Nah, maka tadi sebenarnya kita harus ngitung secara tuntas ya soal nomor C tadi nih. Kita nggak boleh skip-skipan. Oke lah, oke. Coba kita hitung ya, pakai kalkulator ya. Kita ubah dulu ke mode kompleks, tekan mod, pilih 2 ya, kompleks. Akar cons 33 dibagi 8 kali cons 32, itu di dalam kurungnya. Kemudian 1 tambah J. J itu shift
shift eng, ya J gitu. 0,1, sorry. 0,1 dibagi 2 kali 2pi kali 10 pangkat 6 dikali 8 kali cos 32. Ya kan? 2 kali 2pi 10 pangkat 6, 8 epsilon 0. Sip. Stack error. Sebentar. Kalkulatornya nggak bisa ngitung ini. Kayaknya terlalu kompleks ini. Coba kita hitung satu persatu ya termsnya. Ini dulu aja. Ini 133. 133,19 1 tambah J kali bla bla bla. Kotak gitu ya. Kita hitung dengan kalkulator, kotak itu 0,1 per 2 kali 2pi kali 10 pangkat 6 kali 8 kali cos 32. Ini 112,34. Oke. Nah, berarti ya ini adalah 133,19 1 tambah J 112,34 ya. Satuannya itu ohm. Nah, kita punya eta ini, maka kita bisa cari berapa magnitud dan sudutnya ya. Oh ya, teman-teman pas UTS kemarin boleh bawa kalkulator nggak ya? Di chat aja ya, coba. Boleh dibawa kalkulator nggak ya? Maka magnitudnya adalah akar 1 tambah answer kuadrat kali 133,19. 14963,74. Sedangkan sudutnya adalah akar tangan inverse, tangan inverse plus 12,34. 1,56 radian. Udah, berarti HZT adalah, tadi kita dapat EM-nya sebesar 357,365. 357,365 kali magnitudnya. Besar banget ya. Make sense nggak sih? Sorry, dibagi boy. Dibagi. Maaf. Kalau kalau HM yang dicari diketahuinya EM berarti dibagi. 14963,74 dikali pangkat minus, ini sama ya, di copy paste aja dari atas. Berarti kalau kita hitung 357,365 dibagi 1493,74, 0,02 ya. Set cos 2pi kali 10 pangkat 6T minus 374,15 Z minus 1,56 ya. Ciotopi ampere per meter. Ini ya jawabannya. Oke, itu untuk nomor 2 teman-teman. Dari A sampai dengan E. Mohon maaf, sangat panjang. Oh boleh.
Oke, thank you. Berarti nampaknya UAS juga boleh pakai kalkulator ya, teman-teman. Kalau pakai kalkulator, tadi ya, nampaknya teman-teman akan berjumpa lagi dengan bilangan kompleks, lalu akan cukup sering menggunakan konstanta. Ya, di matkul Medan paling sering konstanta 32, yaitu epsilon 0 sama konstanta 33, yaitu mu 0. Coba, kita mungkin coba lihat satu soal lagi. Sempat nggak ya? Kita lihat. Oke, satu soal lagi ya. Tiga ini cukup basic. Kita pernah bahas 2 minggu lalu, jadi mungkin akan cukup cepat ya nomor 3 ini. Satu soal lagi. Oke. Oke. Ini mungkin sebagai apa refreshing atau pengingat lagi ya teman-teman. Teman-teman aku yakin juga pasti bisa mengerjakan ini. Jadi ada 2 buah daerah nih, dan dua-duanya lossless. Ini bukan kayak nomor 1 tadi ya, ada konduktor. Kalau konduktor kan tadi nggak ada medan di dalam sana. Ini dua-duanya lossless, tapi punya permeativitas dan permeabilitas. Atau di sini permeativitas, karena kita lagi ngomongin medan listrik ya. Let's say ini medium 1, ini medium 2. Ruang bebas, daerah yang mengandung titik satu adalah medium. Oke, misalkan kita tetapkan saja, yang ini adalah ruang hampa, yang ini adalah dielektriknya. Nah, dibilang 111 itu dielektrik lossless. Berarti 111 ada di sini ya, ada di daerah 2. Dan persamaan batasnya itu tadi ini, 4X tambah 5Y tambah Z sama dengan 20. Kalau kita substitusikan, titik ini 4 tambah 5 tambah 1, dia kan kurang dari 20 ya. Maka daerah 2 ini, itu kalau 4X tambah 5Y tambah Z, kurang dari 20. Sedangkan daerah 1 ini, dia lebih dari 20 ya. Sedangkan 333, kalau kita hitung, berarti kan 4 kali 3 tambah 5 kali 3 tambah 3, ini jelas lebih besar daripada 20, maka ini ada di daerah 2 ya. Nah, terdapat ini ya, medan listrik yang berpindah medium. Ini E1, ini E2. E1 diketahui seperti itu. Daerah yang ada. Sorry, maaf. Sorry. Ini dalam satu kalimat ya, daerah yang mengandung titik ini adalah dielektrik dan terdapat medan sekian. Maka ini daerah 1 ya, sorry. Ralat. Maka ini daerah 1, daerah 2, ini E1, ini E2. Oke, tentukanlah E dan D di titik 333. Ya, berarti E2 berapa dan D2 berapa gitu ya, ditanyainnya. Dalam bentuk vektor. Nah, kita comot dari apa yang kita bahas 2 minggu lalu ya, tentang syarat batas. Kita kerjakan di bentuk ini aja, yang bukan bentuk vektor ya, yang bentuk analisis per komponen seperti ini, karena itu lebih mudah. Oke. Oke. Analisis pertama, kita analisis syarat batas syarat batas tangensial dulu aja misalkan ya. Syarat batas normal aja ya, yang lebih mudah. Karena kita akan menggunakan proyeksi vektor di sini. Nah, kalau kita punya suatu bidang permukaan ya, 4X tambah 5 ya tambah Z 20, maka
vektor normal dari bidang ini itu dinyatakan dengan nabla F ya. Ini misalkan 4x tambah 5 tambah Z minus 20 itu sama dengan F. X, Y, Z. Maka vektor normal itu adalah nabla F per magnitudenya. Oke. Berarti intinya 4I tambah 5J tambah K dibagi panjangnya. Berarti akar 16 tambah 25 tambah 1. Berapa itu? 26 tambah 16 ya, 40, akar 42. Itu vektor normalnya. Nah, ingat lagi tentang proyeksi vektor. Kalau kita punya vektor E, kita mau proyeksikan pada kita proyeksikan pada arah normal, ya kan? Kita proyeksikan, maka proyeksi vektornya itu sama dengan, atau ya gini aja, kita coba umum dulu deh, aku agak lupa. Jadi ini A, ini B, A proyeksi B, ini theta. Berarti kan B topi atau B topi itu vektor B perpanjang vektor B gitu ya, dikali cos theta ya. Dengan cos theta itu adalah A dot B. Dot B. Itu nggak ya? Bentar. Ini kan B topi nih, pada dasarnya B topi. B topi panjangnya A dot B, gini deh, sorry. A dot B adalah AB cos theta. Maka cos theta berarti B per panjang B kali A dot B per B ya. Atau A dot B per panjang B kuadrat B ya. Atau EN itu jadinya E didotkan dengan normal per panjang normal itu 1 dikalikan dengan normalnya. Ya, ya make sense ya. Berarti dia E-nya itu 4 nih. 4AX tambah 3AZ berarti 403 ya. 403 didotkan dengan 451 per akar 42 dikali 451 per akar 42. Berarti ini 16 tambah 3, berarti 19. 19 per 42, 451. 19 kali 3, oh ini nggak bisa disederhanakan lagi ya. Ini udah paling sederhana ya nampaknya. Betul ya, 403 dengan 451. 16 kali 16 tambah 3, 19. 19 per 42. Betul ya, 16 tambah 25, 41 tambah 1, 42. Oke, itu udah paling sederhana. Ini EN-nya. EN ini adalah EN di titik 1, EN 1. Nah, tadi syarat batas normal, DN1 sama dengan DN2. Berarti epsilon R1, EN1
sama dengan epsilon R2 EN2. Epsilon R1 tadi 3 sama dengan EN2. Berarti EN2 adalah 19 kali 3, 57. 57 per 42, 451. Nah, sedangkan ET2 itu akan sama dengan tadi ET1 ya. Nah, sedangkan ET1 itu adalah E1 dikurang EN1. Berarti sama dengan 403 dikurang 19 per 42, 451. Coba ya kita hitung dengan kalkulator ya. 4 kali 19, gimana ya? Kita coba buat per 42 per 42 ya. 42 kali 4 kurang 19 kali 4. 92 minus 50 tambah 95. 42 kali 3 dikurang 19. 107. Dan ini sama dengan ET2. Maka E2 sama dengan ET2 tambah EN2. Berarti 1/42, 92 minus 95, 107, tambah dengan EN2 tadi 57 per 42, 451. Berarti sama dengan, kita hitung dalam kelipatan 1/42 ya. 57 kali 4 dikurang 9, tambah 92. 320. 320, 57 kali 5 kurang 95. 190. 57 tambah 107. 164. 320 per 42 bisa disederhanakan ya? Udahlah, ini udah paling sederhana ya. Ya bisa sih dibagi 2 sih ya. Bagi 2, 1/21, 160, 95, 82. Oke. Sedangkan D2 terakhir ya, sama dengan epsilon kali E2. Berarti epsilon 0, karena tadi ya, epsilon R2 sama dengan 1, dia ruang hampa. Maka D2 adalah epsilon 0 per 21, 60, 95, 82. Oke. Nampaknya untuk malam hari ini gitu dulu ya teman-teman ya. Kita bahas 3 soal. Sorry banget, kita 3 soal doang, 1,5 jam. Tapi semoga terbayang ya kita, yang penting paham cara pengerjaannya seperti apa, sehingga nanti pas ujian angka-angkanya diubah, atau mungkin di-tweak sedikit soalnya teman-teman tetap bisa menjawab. Dari teman-teman ada yang mau dibahas dulu kira-kira? Ada yang mau ditanyakan dari 3 soal yang telah kita bahas? Atau di luar ini juga boleh? Aku tunggu sampai 23.4 ya. Ini sepi banget ya, cuma 6 orang. Mungkin lagi ini ya, pada chaos tubes ya. PMC masih ada tubes nggak ya? PMC, PPMC. Kalau di tahun aku, tahun lalu tuh, 2 tahun lalu tuh, PMC ada tubes, PPMC ada tubes. PMC kalau nggak salah tentang apa waktu itu ya? Pokoknya satu tentang Hamilton Path gitu. Aku lupa itu PPMC atau PMC gitu.
Kayaknya ada deh di GitHub. Ada ya. GitHub, mana GitHub? Aduh, belum login lagi. Ya, mungkin lagi pada chaos juga ya, jadi nggak apa-apa. Untuk hari ini mungkin yang datang kayak segini dulu. Nanti bisa dilihat lagi recordingnya. Coba aku buka lagi ke teman-teman, ada yang mau dibahas kira-kira? Sampai 23.3 ya, kita tunggu. Oh, iya. Oke, dariku mungkin cukup, Pak. Oke, thank you inputnya, Roger. Ya, baik teman-teman semua, mungkin untuk malam hari ini kayak gitu dulu ya. Kita bahas 3 soal. Moga-moga minggu depan bisa kita cicil lagi supaya terbahas semua kemungkinan soal yang mungkin ada di UAS. Kalau teman-teman udah coba kerjain duluan, nggak ada salahnya yang ngechat aku. Misalkan, Kak ini benar atau enggak, atau mungkin caranya benar atau enggak, atau caranya kayak gimana gitu. Aku terbuka ya kalau misalkan teman-teman bertanya melalui Line ataupun MS Teams juga. Oke, mungkin untuk malam hari ini seperti itu dulu teman-teman. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan ataupun kurang jelas. Terima kasih.